有條邊嚟？你攞啊！捉住個寶仔，睇下邊個跌落去先。Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang telah mencuri beberapa perhiasan. Di saat yang sama, sekelompok bajak laut datang ke sana untuk menghabisi pemuda itu. Pemuda itu berpura-pura menyerah, padahal ia akan mengambil senjata. Ketua bajak laut yang bernama Cheng pun langsung menembak pemuda itu dengan memotong tangannya. Dan inilah cerita Once Upon a Time in China 5. Di sebuah gudang di Cina Selatan, terlihat suasana makan malam sebuah keluarga besar. Pada saat makan malam tengah berlangsung, penasihat Tuan Tam yang bernama Chai datang ke sana. Tuan Tam merupakan juragan beras di kota tersebut. Ia mengeluh dan berpikir bagaimana caranya ia bisa mengirim beras tersebut ke Hong Kong. Penasihat memberitahu jika di laut banyak sekali bajak laut. Akan tetapi Tuan Tam tetap akan mengirim beras itu apapun yang terjadi. Kemudian anak Tuan Tam tak sengaja membuka sebuah kotak. Kotak tersebut berisi jari-jari manusia yang dikirim untuk mengintimidasi Tuan Tam. Para bajak laut meminta Tuan Tam untuk memberi mereka beras. Jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi Tuan Tam menolak menuruti permintaan itu. Pada saat pembicaraan tersebut, tiba-tiba lonceng rumah pun berbunyi. Tuan Tam lantas menyuruh anak buahnya bersiap jika saja orang itu merupakan bajak laut. Tapi ternyata itu adalah Ah So yang berniat meminta bantuan ke orang-orang yang ada di sana. Melihat Ah So yang telah pergi, Tuan Tam memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti dan mencari info mengenai Ah So. Sementara itu, kaki gada terlihat sedang memperbaiki kereta kuda sambil menunggu Ah So yang sedang mencari bantuan. Ah So yang baru saja kembali tak menyadari orang-orang dari rumah tersebut mengikutinya. Mereka pun langsung menyerang dan perkelahian pun terjadi di sana. Guru Wong juga ikut membantu menghadapi orang-orang itu. Tak ada satupun dari mereka yang mampu menghadapi Guru Wong dan murid-muridnya. Ternyata semua ini hanyalah kesalahpahaman. Mereka mengira Guru Wong adalah komplotan bajak laut. Karena hal itu, Fei Hung bersama keluarganya pun mengobati mereka atas kesalahpahaman itu. Meskipun Guru Wong bersikap baik, Tuan Tam terlihat tidak menyukainya. Tapi pada saat Palu Gada menyebutkan kata Pocilam, Tuan Tam pun langsung terdiam karena Pocilam merupakan perguruan yang terkenal. Guru Wong pun memperkenalkan diri termasuk ayah dan seluruh muridnya. Kini mereka semua pun terlihat menghormati Guru Wong. Setelah mengobati mereka semua, Guru Wong pun memutuskan untuk pergi. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengarlah teriakan dan keributan dari belakang. Ternyata seseorang telah menyelinap untuk mencuri beras. Guru Wong yang tak tega melihat orang tersebut dipukuli, berusaha untuk menghentikannya. Guru Wong berniat membawa orang tersebut ke pengadilan. Mendengar hal itu, Tuan Ta mengatakan bahwa pihak pengadilan terlalu korup. Ia menyarankan untuk tidak pergi ke sana. Akan tetapi Guru Wong tetap akan membawa orang tersebut ke pengadilan. Fei Hung dan keluarganya pun memutuskan untuk mampir lebih dulu ke sebuah penginapan. Ternyata Bibi Yi juga ada di penginapan tersebut.
Sambil memberitahu Afu dan Wing, Bibi Yi berlari menghampiri Fei Hung dan memeluknya dengan erat. Melihat hal itu, Guru Wong pun hanya bisa terdiam tak berdaya. Sedangkan Bibi Mei terlihat cemburu saat Bibi Yi memeluk Fei Hung. Setelah itu, Afu, Wing, dan Aso membicarakan kisah percintaan segitiga gurunya. Afu yang tidak menyadari bahwa gurunya sudah berada di tempat terus mengoceh membicarakan masalah pribadi gurunya. Fei Hung yang mendengar semua perkataan Afu lantas memarahinya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di kantor pengadilan. Tiba-tiba sekumpulan orang datang menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ke pengadilan. Fei Hung pun menjelaskan bahwa dirinya datang membawa perampok yang merampok gudang beras milik Tuan Tam. Seseorang yang bernama Tuan Se berterima kasih kepada Fei Hung yang telah menangkap perampok itu. Secara terburu-buru ia masuk ke kantor pengadilan sambil membawa perampok tersebut. Fei Hung yang curiga pun mengajak muridnya untuk menyelidiki sekelompok orang tersebut. Setelah melihat ada yang mencurigakan, Fei Hung pun menyuruh Wing untuk mendobrak pintu di sana. Akhirnya, Wing pun mendobrak pintu pengadilan itu. Fei Hung dan murid-muridnya pun langsung menyerang. Fei Hung meminta Tuan Se untuk jujur siapa ia sebenarnya. Karena diancam, akhirnya Tuan Se jujur kepada Fei Hung mengenai masalah di kota tersebut. Mereka mengakui bahwa mereka adalah polisi yang tersisa di kota itu. Kekacauan terjadi akibat pihak asing yang menguasai pusat kota Cina. Ditambah lagi banyak bajak laut yang membuat para penduduk takut untuk keluar rumah. Mendengar hal itu, Fei Hung lantas meminta maaf, lalu memperkenalkan dirinya kepada Tuan Si. Kemudian, Tuan Se pun terkejut setelah mengetahui yang ada di hadapannya adalah Wong Fei Hung. Tak hanya itu saja, semua anggota polisi pun terlihat hormat kepada Afu. Mereka bangga kepada Afu karena mereka berasal dari tempat yang sama. Hal itu pun membuat Afu menjadi sangat terharu. Ternyata Fei Hung berniat untuk membantu Tuan Se melawan para bajak laut. Tuan Se pun menjelaskan secara detail tentang masalah di kota itu. Tuan Se mengatakan ada 4 bajak laut yang menguasai perairan di kota tersebut. Salah satu yang paling kejam adalah bajak laut merah yang dipimpin oleh Tuan Cheng. Mendengar hal tersebut, Fei Hung pun mulai menyusun sebuah rencana, di mana ia bersama keluarganya sementara waktu akan tinggal di kantor pengadilan. Hal itu dilakukan agar kantor tersebut terlihat buka seperti biasa. Kemudian, para murid Fei Hung menemukan satu kotak senjata yang ada di pengadilan itu. Keesokan harinya, ayahnya Fei Hung menyamar sebagai hakim untuk sementara waktu. Mereka berencana merekrut anggota baru untuk menambah personil keamanan. Meskipun ada beberapa kelompok yang datang, tetapi mereka semua tak mau mengambil resiko karena takut jika menghadapi bajak laut. Malam harinya, terlihat beberapa penyusup di kota itu. Keesokan harinya di dermaga ditemukan beberapa mayat yang merupakan korban dari para bajak laut. Setelah itu, Tuan Se menunjukkan kotak berisi senjata kepada Fei Hung. Fei Hung beserta muridnya melatih diri mereka untuk menggunakan senjata api. Mereka melakukan hal itu agar dapat melawan para bajak laut. Beberapa hari kemudian, Fei Hung beserta para muridnya pergi menjalankan misi untuk memburu menangkap para bajak laut. Mereka menyamar menjadi kumpulan pedagang besar. Malam harinya, sekelompok orang memastikan barang yang ada di perahu itu. Ternyata, Fei Hung telah merencanakan semuanya. Ia pun menangkap orang-orang itu. Keesokan paginya, para bajak laut datang menghampiri kapal tersebut.
其他人呢？ 快啲叫你大王出嚟！ Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. No problem. Fei Hung beserta para muridnya langsung menyerang mereka semua. Di sana Ah So sangat lihai menggunakan pistolnya. Kemudian Fei Hung pun mengancam akan menembakkan meriam jika pemimpin mereka tidak keluar. Lalu pemimpin bajak laut yang bernama Monyet Terbang pun akhirnya keluar. Pertarungan antara mereka pun terjadi di sana. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Pada akhirnya Fei Hung pun berhasil mengalahkannya. Setelah berhasil menangkap monyet terbang, Fei Hung beserta muridnya sampai di markas bajak laut merah. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam markas tersebut. Ketika di dalam, Fei Hung beserta muridnya mencoba berbaur dengan lingkungan sekitar. Fei Hung dan murid-muridnya menyamar agar mereka semua tak ketahuan. Mereka semua pun ikut berpesta, meskipun sebenarnya mereka tidak menyukai minuman yang ada di sana. Kemudian Fei Hung menyuruh kaki gada dan Afu untuk memasukkan obat tidur ke dalam tong minuman. Lalu terlihat Ying menghampiri Fei Hung dan Wing. Ying merasa curiga kepada mereka berdua. Fei Hung pun mengatakan bahwa mereka adalah anak buah dari monyet terbang. Ternyata Ying membawa Fei Hung ke sebuah kamar, dan di sana Ying telah mengetahui identitas asli Wong Fei Hung. Akan tetapi Fei Hung berhasil menghentikannya. Sementara itu, murid-murid Fei Hung telah dikepung oleh para bajak laut. Pertarungan pun terjadi di sana. Para murid Fei Hung berusaha menghadapi para bajak laut meski mereka berjumlah sangat banyak. Pertarungan di sana pun berlangsung sangat seru. Ah Fu dan yang lainnya bekerja sama mengalahkan para bajak laut itu. Setelah itu, mereka semua pun berkumpul untuk menghabisi bajak laut yang tersisa. Namun mereka terhenti karena para bajak laut itu terus menembak. Setelah berhasil mengalahkan semuanya, Fei Hung beserta murid-muridnya masuk ke aula utama dari markas tersebut. Terdapat harta yang sangat banyak di tempat itu. Kemudian mereka menemukan sebuah patung pemimpin bajak laut merah bernama Cheng yang sudah terlihat berdebu. Afu nekat mendekat untuk mengambil sesuatu. Tiba-tiba patung tersebut bergerak dan menyerang Afu. Kaki gada pun berusaha untuk menyelamatkan Afu. Sayangnya kaki gada harus menerima serangan dari Tuan Cheng. Melihat hal itu, Fei Hung pun langsung menyelamatkan murid-muridnya. Fei Hung lantas mengatakan jika tujuannya datang ke sini untuk menangkap Tuan Cheng. Akan tetapi Tuan Cheng malah menawarkan jabatan kepada Fei Hung. Namun Fei Hung dengan tegas menolak hal itu. Pertarungan mereka pun terjadi di sana. Di saat Fei Hung tengah bertarung, Afu menemukan sebuah senapan mesin. Saat ia akan mengambilnya, justru ia terperangkap di sana. Untungnya, Wing dapat mengeluarkannya. Pertarungan Fei Hung dan Tuan Cheng pun masih terus berlanjut. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Saling bertukar serangan terjadi di antara mereka. Di sana, Tuan Cheng juga terlihat ahli dalam ilmu bela diri. Meskipun demikian, ia bukanlah tandingan dari Wong Fei Hung.
Dan pada akhirnya, Fei Hung pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu, semua bajak laut pun dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sisi lain, Yuklun yang baru saja kembali tak percaya jika markas mereka berhasil diobrak-abrik. Keadaan kota pun kini mulai membaik. Mereka berniat melakukan sebuah pesta perayaan. Malam harinya, saat pesta sedang berlangsung, Yuklun bersama dengan anak buahnya berniat menyerang kota tersebut. Ia akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Para bajak laut itu pun mulai bergerak melakukan aksi mereka. Ternyata itu semua hanyalah pancingan yang sudah diprediksikan oleh Guru Wong. Mereka semua pun bersiap pada posisi masing-masing. Beberapa bajak laut masuk ke dalam perangkap tersebut. Sementara itu, para wanita dan anak-anak mengungsi di sebuah tempat untuk mengamankan diri. Sementara itu, di kantor pengadilan, Kaki Gada dan Aso terlihat berada di sana. Di tempat itu, King berusaha melepaskan rantai yang melilitnya. Ia pun berhasil keluar dari penjara tersebut. Sementara itu, di saat Kaki Gada sedang buang air, ia diserang oleh beberapa bajak laut. Sedangkan di dalam, Ying mulai melakukan serangan pada para polisi yang tengah berjaga. Baku tembak pun terjadi. Aso berusaha menghentikan Ying dan para anak buahnya. Yuklun menyadari bahwa itu hanyalah jebakan, hingga muncullah Afu di hadapannya. Di sana, Afu terus mengejek dan memprovokasi Yuklun. Yuklun pun menjadi sangat marah. Ia langsung menyerang Afu dengan senjatanya. Afu yang terluka menyuruh temannya untuk menggunakan senapan mesin. Yuklun yang mengetahuinya mengambil kesempatan itu untuk menyerang mereka. Untungnya, Fei Hung datang tepat waktu. Fei Hung pun langsung menyerang dan pertarungan pun terjadi di sana. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Yuklun terus menyerang Fei Hung menggunakan senjatanya. Meskipun begitu, Fei Hung terus berusaha menghadapinya. Dengan ilmu kungfu yang ia miliki, Fei Hung mampu membuat Yuklun terpojok. Akan tetapi, Yi datang untuk menolong Yuklun, dan akhirnya Yuklun pun berhasil kabur dari sana. Tak lama dari itu, Yulung dan anak buahnya berhasil datang ke rumah Tuan Tam. Yulung lantas memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi keluarga Tuan Tam. Tiba-tiba, Fei Hung muncul untuk menyelamatkan mereka. Habis menyelamatkan keluarga Tuan Tam, pertarungan Fei Hung melawan bajak laut merah pun terus berlanjut. Melihat hal itu, Yulung memanfaatkan keadaan tersebut untuk kabur dari sana. Akan tetapi, Fei Hung tidak membiarkan hal tersebut. Sayangnya, rumah Tuan Tam harus terbakar akibat pertarungan itu. Yulung yang semakin terpojok memutuskan menggunakan bubuk mesium untuk meledakkan tempat itu dan kabur dari sana. Akan tetapi, Fei Hung tidak membiarkan hal itu. Hingga Fei Hung berhasil mengambil kesempatan untuk menembak Yulung menggunakan meriam. Keesokan harinya, Fei Hung bersama keluarganya pun pamit untuk pulang ke Foshan. Ketika itu datanglah pasukan dari kerajaan untuk mengambil alih tempat tersebut. Akan tetapi, muncullah pejabat lainnya yang mengaku dari pihak kerajaan. Hingga mereka menanyakan bukti bahwa Tuan Si adalah pejabat yang memimpin kota tersebut.
Sayangnya, Tuan Si tidak bisa menunjukkan bukti itu, membuat Tuan Si dan anak buahnya diusir dari kantor pengadilan. Sementara itu, Fei Hung bersama keluarganya sudah sampai di pelabuhan untuk pulang ke Fosan. Namun niatnya itu diurung untuk dilakukan ketika Fei Hung melihat ada salah satu keluarga yang sangat membutuhkan tiket tersebut. Fei Hung bersama keluarganya memutuskan untuk memberikan tiket mereka untuk keluarga tersebut. Namun sayangnya, Bibi Mai tetap melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa ya untuk terus dukung kita dengan cara di like, di share, dan pastinya di subscribe channel kita ya guys. Supaya kita lebih semangat lagi nih untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.